Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita lanjut untuk bab MTCNA ya teman-teman, yaitu bab ke-9 yaitu Firewall. Nah, di sini berkaitan Mikrotik Certified Network Associate. Oke, di sini kita langsung masuk ke materi yang ada pada bab 9 ini. Nah, di sini ada 18 materi. Oke, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu firewall filter concept chain. Oke teman-teman, di sini kita akan memakai topologi ini. Nah, jadi di sini terdapat 5 PC dan 1 switch dengan vendor Cisco, dan juga ada 1 router yang terhubung ke internet atau ISP. Nah, jadi nanti hostnya router bisa mendapatkan internet dan sharing ke klien atau PC ya. Jadi nanti si PC ini bisa akses internet. Kita bisa buat topologi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman bisa saling menghubungkan dari mikrotik ke ISP, kemudian dari mikrotik ke switch, dan dari switch ke PC 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita langsung masuk pada materi yang kedua, firewall filter konsep if and then. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas konsep if dan then. If yaitu jika, dan then sama dengan maka. Pastikan mikrotiknya nyala, kemudian kita buka Winbox, kita klik IP, lalu kemudian klik firewall. Lalu di sini teman-teman bisa klik tanda plus atau add. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu di bagian general bisa disebut dengan if, artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan atau diblokir nantinya. Nah, paket apa yang dimaksud? Paket tersebut misalkan teman-teman misalkan teman-teman ingin ngeblokir. Nah, di sini pada bagian protokol itu teman-teman bisa pilih ingin ngeblokir ICMP atau teman-teman ingin ngeblokir ICMP, HMP atau dan lain-lain ya teman-teman. Nah, paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan atau bisa disebut paket dengan spesifikasi apa yang ingin difilter. Nah, ini kita bisa kosongkan. Nah, kemudian apakah wave, DNS, CMP dan lain-lain. Nah, inilah yang disebut menu if. Dan di sini teman-teman bisa klik pada bagian action. Oke, pada bagian action ini dia disebut dengan then, yaitu maka. Berarti artinya apakah paketnya akan diizinkan atau diblokir paket yang ada di general. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat banyak sekali. Nah, di sini kita bisa close saja. Oke teman-teman, kemudian teman-teman di sini terdapat 2 contoh kasus. Yang pertama yaitu blokir ping ICMP dari laptop dengan IP tertentu ke router. Jadi ada PC di sini, teman-teman bisa lihat di sini terdapat PC yang sudah ditentukan IP-nya, kemudian ACMP dari PC itu akan diblokir. Nah, teman-teman bisa ke Winbox, kemudian ke menu IP, lalu ke menu firewall. Nah, teman-teman di sini bisa klik add. Lalu di sini kita ke general. Nah, di sini chain-nya kita pilih yang input. Lalu SRC address-nya kita ketikkan 192.168.1.10. Kemudian di sini kita bisa pilih yang protokol. Nah, protokol ini kita isi dengan ICMP. Oke. Kemudian kita klik action pada bagian sini. Lalu, nah actionnya di sini kita pilih action drop. Oke, kemudian di sini kita akan membahas kasus yang kedua, yaitu kita akan memblokir akses untuk Facebook dari laptop dengan IP tertentu. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat untuk simulasinya. Lalu di general ini kita chain-nya tetap forward, lalu SRC address-nya kita isi dengan IP 192.168.1.10. Kemudian untuk DST address itu kita bisa masuk ke CMD.
Oke, kemudian kita ketikkan ns lookup facebook.com. Lalu kita enter. Nah, di sini maka akan muncul IBC Facebooknya. Kemudian kita bisa kembali ke Winbox. Untuk protokolnya kita pilih yang TCP karena akses yang ingin diblokir itu HTTPS. Kita bisa pilih TCP. Nah, karena paket yang diblokir Facebook, teman-teman. Kemudian di sini kalau sudah pilih TCP, teman-teman bisa klik action. Lalu di sini kita pilih yang drop karena kita ingin memblokir, dan di sini kita ke general, lalu DST address kita isi dengan IP Facebook tadi ya, teman-teman. Teman-teman bisa buka CMD lagi, lalu ketikkan IP si Facebooknya di DST address. Kita bisa buka di sini DST address. Sini kita ketikkan 253.248.174. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian SRC address-nya kita tutup. Nah, maka IP dari manapun tidak akses facebook.com. Nah, itulah konsep if dan then ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ketiga, yaitu firewall filter konsep strategi. Bahas firewall filter strategi. Nah, di sini terdapat dua strategi, accept view drop any dan drop view accept any. Di sini terdapat dua contoh kasus. Yang pertama yaitu terdapat dua komputer tidak bisa ping ke internet 8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu bisa. Jadi untuk kasus satu ini kita menggunakan strategi drop view accept any ya, teman-teman. Kenapa memilih strategi tersebut? Karena kita akan memblokir beberapa dan mengisikan sisanya. Nah, untuk kasus kedua, dua komputer bisa ping ke internet, yaitu bisa ping 8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Nah, untuk kasus ini kita akan memakai strategi accept view drop any. Artinya kita mengizinkan beberapa komputer itu bisa ping internet, yaitu ping 88, dan memblokir sisanya agar tidak bisa ping ke internet. Nah, itulah strategi yang bisa digunakan untuk firewall filter. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang keempat, firewall filter kasus 1, yaitu hanya beberapa PC yang bisa ping ke router. Di sini ada beberapa kasus yang akan kita coba, diantaranya adalah hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Sedangkan yang lainnya itu hanya beberapa VPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa, dan memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS. Nah, kita langsung coba ke Pinet Lab atau Firefox. Langsung kita coba pada kasus pertama. Di sini pastikan semua perangkat pada topologi telah running atau menyala. Kita akan buat hanya VPC 1 yang bisa ping router ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke Winbox dan teman-teman pilih menu IP lalu menu firewall. Nah, di sini teman-teman bisa klik add atau plus. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan chain-nya yaitu input ya. Karena search address-nya itu berasal dari VPC dan berakhir di router. Dan untuk strategi yang kita gunakan adalah accept view drop any. Lalu pada bagian SRC address kita masukkan IP VPC 1.
kita bisa sini kita bisa cek terlebih dahulu di VPC 1. Nah, ini IP-nya adalah 192.168.172.168.172.164. Dan untuk protokol yang kita gunakan adalah ICMP. Kita bisa pilih ICMP karena VPC 1 kita izinkan untuk akses internet. Kita lanjut ke kanan pada bagian action. Sorry teman-teman, tadi belum ICMP ya. Kita ke action, lalu kita pilih pada bagian action ini, kita pilih accept. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, di sini kita berhasil melakukan accept view. Sekarang kita bisa lanjutkan untuk membuat rules drop ini saja. Kita bisa klik add, lalu kemudian pada chain kita pilih input. Kali ini src address-nya atau IP-nya kita biarkan kosong. Selanjutnya untuk protokol yang akan kita gunakan adalah ICMP karena nantinya VPC 2 hingga VPC 5 kita buat agar tidak dapat melakukan ping. Nah, di sini kita ganti protokolnya ke ICMP. Lalu kita ke action. Di action kita ubah menjadi drop. Lalu kita klik oke. Di sini kita bisa melakukan pengujian teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke Firefox. Lalu masuk ke data, kita coba ping 192.168.172.165 karena gateway-nya adalah 165 ya teman-teman, atau IP router. Sini kita bisa enter. Nah, maka di sini dia berhasil ya teman-teman. Kita coba ke VPC 2 apakah bisa. Ping 192.168.172.165 enter. Maka di sini dia akan time out ya teman-teman, karena begitu juga dengan yang lainnya seperti VPC 3, 4, dan 5. Nah, bagaimana jika kita ingin VPC 1 dan 2 dapat melakukan ping router sedangkan yang lain tidak? Maka teman-teman hanya perlu menambahkan rules untuk VPC 2. Kita cukup sampai di materi yang keempat. Kita lanjut materi selanjutnya. Lanjut materi yang kelima, yaitu firewall filter kasus 2, hanya beberapa PC yang bisa ping ke server. Tapi sebelum itu saya akan menambahkan sebuah server ke dalam topologi. Kita bisa klik kanan di sini, lalu kita klik node, lalu di sini kita pilih yang VPC. Di sini kita akan menambahkan PC untuk namanya menjadi server. Name kita ganti menjadi server. Lalu begitu juga dengan icon kita ganti ya teman-teman. Ini di icon kita bisa cari dengan server .png. Oke, yang ini ya teman-teman, server.png. Kita select. Nah, di description kita ubah menjadi server. Oke, lalu kita save. Oke, kemudian kita pindah ke kiri. Lalu saya akan sambungkan ke router ke servernya di sini. Oke, kita bisa save. Nah, jika sudah, kita bisa lanjutkan mengenai studi kasus yang kedua, yakni membuat beberapa PC bisa ping ke server dan sisanya tidak bisa. Pertama-tama kita identifikasi tipe chain yang akan kita gunakan, karena kita akan coba ping dari VPC ke server. Karena ia melewati router, maka kita akan menggunakan chain forward. Di sini kita akan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu pada header 3.
tambahkan IP-nya di mikrotik, misal 192.168.88.1/24. Nah, interface-nya Ether 3. Nah, di sini kita tambahkan IP-nya di mikrotik, di sini tambah, lalu di sini address-nya 192.168.88.1/24. Oke, kemudian interface-nya di Ether 3. Lalu kita klik apply, lalu oke. Oke, kemudian di sini kita bisa masuk ke server yang ada di topologi. Sorry, kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini kita bisa konfigurasi servernya. Kita ketik misalnya IP spasi 192.168.88.2, kemudian /24 spasi 192.168.88.1/24. Oke, kemudian kita bisa enter. Oke, jika sudah kita bisa buka Winbox. Sorry. Lalu kita bisa ke menu IP. Kita klik terlebih dahulu menu IP, lalu klik firewall. Untuk rules sebelumnya kita bisa disable terlebih dahulu semua. Oke, kemudian kita bisa klik add. Lalu di sini pada bagian chain kita gunakan forward. Kemudian untuk SRC address-nya kita akan gunakan IP milik VPC 3 dan 4. Kita bisa cek terlebih dahulu. Sini IP-nya 172.162, selanjutnya 161. Oke, seperti ini. Kita gunakan IP server yaitu 192.168.88.2. Oke, lalu untuk protokol kita gunakan ICMP. Kemudian selanjutnya pada menu action, di sini actionnya kita pilih accept. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu copy. Kemudian untuk menambahkan rules di PC 4 ke general, lalu SRC address-nya kita ubah menjadi IP PC 4. BST address-nya masih tetap. Lalu kita ke action. Di sini accept, kemudian bisa klik apply, lalu oke. Kita bisa close. Nah, berikut ini kita akan buat rules drop any-nya. Kita bisa klik add. Lalu di sini untuk chain-nya masih tetap pilih forward. Di bagian SRC address kita kosongkan saja, sedangkan di ST address kita isikan IP server yaitu 192.168.88.2. Untuk protokol kita gunakan ICMP. Kemudian bagian action kita ubah menjadi drop. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Di sini kita akan lakukan pengujian di VPC 3 terlebih dahulu. Kita bisa ping servernya dengan ping 192.168.88.2. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Maka secara otomatis VPC 4 juga akan berhasil jika di ping. Di sini saya akan langsung coba pada VPC lain yang terblokir, misalnya VPC 2. Ping
teman-teman, 88.2. Nah, di sini pasti akan time out ya teman-teman. Oke, untuk materi yang kelima cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman-teman, di sini kita lanjut ke firewall filter kasus yang ketiga, yaitu hanya beberapa PC yang tidak bisa ping ke internet. Di PC 2 dan 5 agar tidak bisa mengakses internet dan lainnya kita bisa akseskan pada kasus ini. Kita akan gunakan strategi drop view ASAP any. Sedangkan untuk tipe C-nya kita gunakan forward. Langsung saja kita konfigurasikan di Winbox. Bisa disablekan semuanya terlebih dahulu. Oke, nah kemudian kita bisa klik add, lalu di sini ke general, kemudian C-nya forward, lalu src address-nya kita isi dengan IP PC 2. Oke, di sini saya sudah isi dengan IP PC 2. Kemudian yang DST address kita kosongkan saja. Untuk bagian protokol kita isi dengan ICMP. Kemudian di bagian bawah yaitu out interface, ini kita bisa pilih interface yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1. Kemudian pada bagian action kita bisa pilih yang drop. Lalu kita bisa klik apply, lalu copy. Kemudian kita tambahkan rules untuk ASAP any. Kita copy. Untuk src address kita ubah menjadi IP PC5 yaitu 192.168.172.160. Kemudian kita bisa klik apply saja langsung, lalu OK. Kemudian kita tambahkan rules untuk ASAP any. Kita bisa klik add, lalu bagian chain isi dengan forward. Oke, kemudian bagian IP kita kosongkan, lalu untuk protokol kita pilih ICMP. Dan out interface kita pilih 1. Dan di bagian action kita pilih accept. Lalu bisa klik apply. Oke. Lalu lakukan pengujian di VPC 2 terlebih dahulu. 8.8.8.8. Enter. Nah, di sini maka akan muncul timeout. Dia tidak mendapatkan akses internet. Maka secara otomatis PC 5 juga sama seperti PC 2. Sedangkan di PC 1 kita ketik ping google.com. Coba. .com. Oke, di sini berhasil. Kita coba ping 88. Maka ia akan memberikan output TTL yang artinya VPC 1 dapat mengakses internet. Lanjut materi yang ketujuh yaitu firewall filter kasus 4 blokir YouTube dari sisi klien. Teman-teman, kita akan menambahkan satu perangkat lagi pada topologi dan perangkat ini akan memiliki tampilan GUI. Teman-teman bisa menggunakan vendor mana? Di sini saya klik lalu Node. Nah, di sini saya bisa klik Linux. Nah, di sini saya akan gunakan vendor Linux. Klik kanan lalu klik node, tambahkan docker.io. Lalu untuk name dan description kita ubah menjadi Linux. Lalu icons kita search dengan Linux. Kita gunakan yang desktop Linux. Ke bawah, lalu di ETH1DHCP kita centang, lalu pada primary console ini kita ubah menjadi RDP. Jika sudah, kita bisa scroll lagi. Sebentar teman-teman.
Oke, kita save. Di sini kita sudah selesai dengan topologinya. Dengan begitu kita bisa melakukan studi kasus yang keempat. Kita lanjut ke Winbox. Nah, di sini kita bisa disable terlebih dahulu konfigurasi yang sebelumnya. Oke. Kemudian di sini kita bisa kali ini semua PC akan kita blokir aksesnya. Kita akan menggunakan strategi drop any. Kita bisa klik add, lalu chainnya kita gunakan forward karena YouTube melewati interface yang mengarah ke ISP. Untuk src address kosongkan, lalu DST address juga kosongkan. Kita akan blokir seluruh klien pada bagian protokol. Kita pilih di bagian protokol ini, kita pilih TCP atau HTTPS, dan kita berikan port di HTTP yaitu DST port. Ini kita isikan 443. Kita ke menu advance, lalu di bagian bawah yaitu TLS host, ini kita ketikkan bintang youtube.com, lalu bintang lagi. Oke, kemudian ini menandakan segala kata apapun yang mengenai unsur youtube.com itu akan otomatis terblokir. Selanjutnya pada menu action kita pilih sini, kita bisa ke menu action, kita pilih yang drop. Lalu jika sudah kita bisa apply, lalu OK. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Kita masuk ke topologi. Nah, jadi karena lama kita langsung cepatkan saja. Jadi nanti ketika kita ketik youtube.com di Chrome itu, nanti perhatikan dia tidak akan bisa mengakses karena tadi sudah kita blokir ya teman-teman yang bernama youtube.com. Oke, untuk materi yang ke-7 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Dan di sini kita lanjut materi yang ke-8 yaitu firewall filter, firewall lock. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log ya teman-teman. Oke, untuk materi yang 8 yaitu firewall lock cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Firewall filter blokir akses pada jam tertentu yaitu NTP, yaitu Network Time Protocol, merupakan pengaturan waktu pada mikrotik. Salah satu fungsi dari firewall ini yaitu memblokir berdasarkan waktu. Namun NTP perlu melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dan satu jaringan. Istilah dari NTP SNTP, yaitu merupakan NTP dengan versi lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas. Untuk metode NTP ada 4. Yang pertama ada server sebagai penyedia pool, yang kedua ada klien sebagai penerima, yang ketiga ada peer-me, yang keempat atau yang terakhir adalah broadcast dan multicast. Kita bisa langsung saja prakteknya masuk ke Winbox. Ke prakteknya kita ke menu sistem, lalu ke menu SNTP client. Oke, kemudian di sini pada bagian enable kita klik atau centang. Lalu pada primary NTP ini servernya kita isi dengan time Indonesia yaitu 0.id.pool.ntp.org. Kemudian untuk secondary kita isikan sama namun bedakan pada angkanya yaitu 1. .id.pool.ntp.org. Oke, kemudian kita bisa klik apply, lalu dan bagian mode akan berubah menjadi ini unicast ya teman-teman. Pada bagian mode ini akan berubah menjadi unicast.
Selanjutnya kita lakukan perubahan waktunya sesuai dengan negara kita. Klik sistem, lalu klik clock. Kita cari clock. Oke. Kemudian di sini pada time zone name kita ketikkan Asia atau Jakarta. Time zone name kita ketikkan Asia atau Jakarta. Oke, kemudian apply. Nah, di sini teman-teman, secara otomatis waktunya akan berubah. Kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan login YouTube. Kita klik firewall. Sorry teman-teman, kita klik IP lalu firewall. Pada bagian rule terakhir yaitu yang drop ini kita klik 2 kali. Kemudian pada extra ini lalu time kita isikan jam 9 sampai 10. Maka kalian bisa mengaksesnya pada jam tersebut. Kita bisa time 09. Kemudian di sini ada pilihan hari, kita bisa centang semuanya. Lalu kita bisa klik apply. Lalu teman-teman bisa klik apply lalu oke. Lalu kita bisa lakukan pengujian ya teman-teman. Nah, karena ini sudah jam 10 lewat, maka dipastikan aksesnya terblokir. Kita masuk ke topologi, lalu masuk ke Linux, lalu ketikkan youtube.com, itu pasti akan loading ya teman-teman dan tidak dapat diakses seperti itu. Jadi tergantung teman-teman itu masukin waktunya jam berapa sampai jam berapa. Jika teman-teman akses pada jam tersebut, maka dia akan terblokir ya teman-teman, karena sudah di waktu untuk aksesnya. Oke, untuk materi yang ke-9 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut untuk firewall address list, konsep address list. Konsep address list, value address list ini adalah cara menjadikan IP address menjadi satu nama. Address list juga bisa sebagai action pada rule firewall, yaitu untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita pindahin dan dimasukkan ke dalam list. Untuk caranya kita bisa masuk ke Winbox. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox, lalu di sini teman-teman bisa masuk ke address list. Lalu misalkan terdapat klien nakal, maka di sini kita bisa tambahkan saja list tersebut dengan klik add lalu atau plus. Namanya kita isi dengan client underscore nakal. Lalu kemudian untuk addressnya kita isi dengan 192.168.1.50 misalnya ya, spasi 192.168.1.60. Nah, maka nanti IP yang termasuk range IP ini aksesnya dapat kita atur ya teman-teman. Nah, kita bisa klik apply lalu oke. Oke teman-teman, di sini misalkan terdapat klien nakal ya teman-teman, maka di sini kita bisa tambahkan saja list tersebut dengan klik add. Lalu di sini name-nya kita gunakan client underscore nakal. Lalu untuk address IP-nya misalkan 192.168.1.010 lalu kita akan apply dan oke. Kemudian misalkan ada sekelompok klien yang nakal dalam satu network, maka kita bisa klik add lalu name-nya juga client nakal underscore nakal. Kemudian addressnya misalkan dari range 192.168.1.50 sampai 192.168.1.60 ya teman-teman. Maka nanti IP yang termasuk range IP ini aksesnya dapat kita atur ya teman-teman. Lalu oke. Lanjut materi yang ke-11 yaitu firewall address list untuk firewall filter.
Address list dapat dimanfaatkan untuk penerapan firewall filter dibandingkan dengan kita membuat rule satu persatu. Maka akan lebih mudah jika menggunakan fitur ini. Nah, kita bisa masuk ke Winbox. Pada bagian filter rules, kita enable kembali rule sebelumnya. Ini yang ACC input ini kita enable. Karena sebelumnya pada VPC kita menggunakan IP DHCP, maka sekarang akan kita gunakan setting secara statik ya teman-teman. Kita bisa masuk ke PC 1, kita bisa ketikkan IP spasi 192 titik, sorry, titik 168 titik 172 titik 31 slash 24 enter. Di VPC 1 kita tambahkan terlebih dulu IP spasi DNS spasi 8.8.8.8. Oke, kemudian kita bisa enter, lalu show IP. Oh ya, sorry teman-teman, di sini saya belum menambahkan IP DNS-nya di DNS gunakan. Spasi 192.172.33 slash 24 spasi 192.168.172.165 slash 24. DNS spasi sorry DNS spasi 3.3.8 lalu show IP. Buat beberapa VC dapat mengakses router sedangkan yang lain tidak bisa, yaitu menggunakan firewall filter. Kita bisa masuk ke Winbox. Oke, kemudian di sini kita bisa masuk ke firewall lalu ke address list. Kemudian di sini kita bisa add, lalu name-nya yaitu approve. Kemudian di sini untuk IP-nya kita atau address-nya kita ganti menjadi 192.168.172.31 sampai 192.168.172.332. Lalu kita klik apply, lalu OK. Oke, di sini kita klik dua kali yang di ACC input atau filter rules. Di sini kita bisa gunakan satu rule yang diizinkan sebagai di bagian SRC address. Di sini kita gunakan satu rule ya teman-teman yang diizinkan sebagai di bagian SRC address, kita kosongkan saja. Lalu bagian advance kita pilih list yang bernama approve. Oke, untuk action kita pilih accept, lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Selanjutnya lakukan pengujian pada VPC 1 yang akan kita coba ping ke router. 6
Lalu kita coba pada di VPC 3, yaitu dengan ping spasi 192.168.172.165. Maka di sini timeout karena aksesnya sudah kita drop atau tidak diizinkan. Dari yang ke 12 yaitu firewall address list untuk firewall NAT. Untuk materi ini kita akan coba terapkan pada studi kasus ya. Ini membuat beberapa VPC saja yang bisa internetan dan sisanya tidak bisa. Di sini saya definisikan VPC 1 sampai VPC 4 lah yang dapat mengakses internet. Langsung saja kita konfigurasikan di Winbox. Kita bisa masuk ke IP, lalu ke firewall. Kemudian di sini teman-teman masuk ke address list, lalu di sini kita untuk name-nya kita gunakan VPC 1 sampai 4. Lalu untuk address-nya di sini saya gunakan 192.168.172.31 sampai 172.34. Oke, kemudian di sini kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian kita ke menu NAT. Lalu di sini kita bisa double klik pada rules-nya. Kemudian untuk chain-nya kita gunakan SRC NAT. Pada menu advance ini kita ganti SRC address-nya menjadi VPC 1 sampai 4. Lalu ke menu action kita pilih masquerade karena kita ingin mentranslate kumpulan IP berikut menjadi satu IP public. Kita klik apply lalu oke. Langsung saja kita lakukan pengujian di VPC 1. Seharusnya di VPC 1 ini dia akan berhasil teman-teman. Kemudian di VPC 5 dia akan timeout karena kita sudah setting yang dapat mengakses internet hanyalah VPC 1 hingga 4. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ke-13 yaitu firewall NAT SRC NAT. Nah, selanjutnya firewall NAT, di mana NAT memiliki definisi network address transaction yang berfungsi untuk mentranslate IP private menjadi IP public. Kita ke ini. Nah, jenis NAT itu ada dua tipe yang bisa kita gunakan yaitu SRC NAT dan juga DST NAT. Tentu keduanya memiliki perbedaan. SRC NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar akses ke internet, sedangkan klien di DST NAT itu kebalikannya, yaitu ada jaringan dari luar masuk ke jaringan klien. Jika di menu if kita menentukan apa yang kita gunakan, apakah SRC NAT atau DST NAT. Di menu 10 kita tentukan apa yang kita lakukan pada search NAT. Actionnya bisa kita gunakan ada dua macam, yaitu masquerade yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet, IP public dynamic, dan SRC NAT yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Kita bisa masuk ke Winbox. Ini untuk SRC NAT mudahnya adalah kita mengubah IP private menjadi IP public secara manual dengan menambahkan public tersebut di bagian menu to address ya teman-teman. Nah, jadi pada bagian to address itu teman-teman bisa menambahkan public tersebut ya teman-teman. Oke, untuk materi yang ke-13 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman, di sini kita lanjut materi yang ke-14 yaitu firewall NAT DST NAT. Selanjutnya firewall DST NAT atau destination NAT dapat digunakan ketika klien internet ingin mengakses jaringan lokal kita. Nah, kita bisa masuk ke topologi. Untuk membantu pemahaman kita, di sini saya akan mengembangkan topologi terlebih dahulu, yaitu menambahkan web server Apache untuk perangkat Linux saya. Nah, di sini untuk perangkat Linux saya matikan. Kemudian di sini saya akan tambahkan dengan klik kanan, lalu node, lalu saya gunakan perantara Docker. Untuk image-nya kita gunakan yang Apache 2. Nah, ini. Kemudian untuk name-nya saya definisikan sebagai Docker script web server.
Lalu di bagian icon saya gunakan server saja, dan di bagian ETH static IP di sini saya isikan dengan 192.168.172.40. Oke, kemudian slash 24. Lalu di bawahnya di bagian default root, di sini kita isikan dengan 192.168.172.165. Oke, kemudian di bagian DNS di sini kita isikan 8.8.8.8. Lalu primary console-nya kita pilih yang telnet, lalu di secondary console kita pilih yang SSH. Lalu kemudian kita bisa save. Jika sudah, kita sambungkan dengan switch, save. Lalu kita bisa buka web servernya. Sorry, kita running terlebih dahulu. Kita cek Apache-nya dengan perintah if config spasi eth1. Kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa IP root. Nah, sini ia sudah running ya teman-teman. Dan IP-nya sudah tersetting, yaitu 192.168.172.40. Kemudian kita coba ping internet, yaitu ping 8.8.8.8. Nah, di sini dia masih timeout karena sebelumnya kita konfigurasi firewall hanya VPC tertentu yang dapat mengakses internet. Kita bisa ke Winbox, lalu ke firewall. Nah, di sini kita masuk ke NAT rule. Lalu di sini kita klik src-NAT 2 kali, lalu ke advance. Nah, di sini src address-nya kita kosongkan. Kemudian kita klik apply, lalu oke. Lalu kita klik 2 kali ke menu action. Kemudian kita ganti menjadi masquerade, lalu oke. Lalu masuk ke topologi. Nah, di sini kita coba ping 8.8.8. Nah, perhatikan ya teman-teman, di sini sudah bisa. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ke-15, yaitu DST-NAT Action DST-NAT. Kita masuk ke Winbox. Kemudian di sini kita close terlebih dahulu. Lalu kita ke menu IP, kemudian ke menu address. Lalu di sini teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas mengenai Action DST-NAT. Kita bisa masuk ke IP, well, lalu ke address list. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan terlebih dahulu untuk IP-nya. Di sini di address list kita tambahkan. Di sini isikan 192.168.197.132. Sorry, 136. Kemudian di sini 192.168.197.32. Apply, oke. Ya, no. 192.168.197.136. Terus 192.168.197.0. Kita klik apply, lalu oke. 192.168.197.137.0. Oke. 192.168.
Nah, di bagian ini teman-teman bisa pause terlebih dahulu untuk melihat detailnya. Kemudian kita bisa ke menu IP, lalu ke firewall, kemudian kita ke NAT rule. Lalu di sini kita klik 2 kali srcNAT. Kita tambahkan rule baru. Rule ini digunakan jika ada rangkaian yang terhubung ke internet dan dia ingin masuk ke web server. Maka dia menggunakan IP public MikroTik yang sudah statik, yang sudah saya buat di address list. Kita bisa lanjutkan di NAT rule ini, lalu general, C-nya srcNAT, lalu protokolnya kita pilih yang TCP. Kemudian di sini untuk DST port kita isi dengan 8181. Kemudian DST address ini kita isikan dengan 192.168.197.137. Kemudian kita lanjut ke menu action. Di sini untuk action kita pilih yang DST-NAT. Kemudian to address ini kita pilih dengan 192.168.172.40. Kemudian to ports-nya ini kita isi dengan 80. Lalu klik apply. Jika teman-teman sudah klik apply lalu oke, teman-teman bisa lakukan pengujian di web server. Teman-teman bisa buka Google-nya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman ketikkan IP 192.168.137.136.28181. Nah, di sini muncul web server is running. Maka inilah tampilan dari Apache-nya. Jadi nanti ketika teman-teman buka atau ketikkan IP 192.168.136.28181, nanti akan muncul output atau tampilan yang berisikan tulisan web server is running, maka dia sudah berhasil. Oke teman-teman, untuk materi yang ke-15 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut untuk materi yang ke-16 yaitu firewall NAT konfigurasi DNS server. Nah, sebelum saya melanjutkan action pada DST NAT redirect, kita bahas mengenai DNS terlebih dahulu. DNS server atau domain name system adalah sistem yang berfungsi untuk mengonversi atau mentranslate alamat IP domain ataupun sebaliknya dari domain ke IP DNS server. Ini bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal dan bisa diakses menggunakan domain langsung. Nah, kita bisa langsung ke Winbox. Kemudian kita bisa ke menu IP, lalu DNS. Nah, di sini untuk allow remote ini kita bisa centang, lalu kemudian atau checklist ya teman-teman. Kemudian kita klik static. Kemudian kita klik add atau tanda plus seperti ini. Kita ketikkan server 1.mydomain.com. Kemudian addressnya kita buat 192.168.88.2. Kemudian kita bisa klik apply, lalu oke. Kemudian kita bisa copy, lalu di sini kita satunya ganti dengan server 2. Kemudian untuk addressnya kita ubah menjadi 197.137. Kemudian kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita ke topologi. Ini kita susun terlebih dahulu. Kita masuk ke VPC 1. Kemudian di sini kita bisa ping server 1.mydomain.com. Enter.
di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba ping server 2, Ctrl C, server 2. Nah, maka di sini juga berhasil. Berarti untuk konfigurasi ini kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang terakhir, yaitu firewall NAT, DST NAT atau Action Redirect. Redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic router itu sendiri, contohnya seperti hotspot, proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Jadi ketika klien ingin mengakses domain ke server, maka router akan melakukan action redirect agar lebih mudah dipahami. Kita buka aplikasi Winbox. Nah, teman-teman bisa masuk ke firewall lalu NAT, kemudian di sini kita tambahkan. Kemudian di sini untuk action kita pilih yang DST NAT. Nah, di sini ada to address-nya, jadi kita bisa menentukan ingin melemparnya kemana. Sedangkan kita menggunakan redirect itu, jadi kita gunakan action redirect. Kemudian tidak ada to address-nya karena paketnya akan dilempar ke router sendiri. Langsung saja kita coba terapkan pada DNS server. Kita bisa masuk ke topologi. Nah, di sini kita bisa ketikkan show IP. Oke. Tetapi sebelum itu VPC yang kita miliki harus menggunakan DNS MikroTik Ether 2, yaitu 192.168.172.165. Lalu bagaimana jika IP DNS-nya bukanlah IP MikroTik, itu seperti 88 misalkan, maka kita tidak bisa melakukan pengujian karena sebelumnya kita telah konfigurasi DNS dengan spesifikasi menggunakan MikroTik, tetapi kita bisa menggunakan Action Redirect. Kita bisa masuk ke Winbox, ini kita tambah, lalu di General kita pilih chain-nya yaitu DST NAT. Lalu untuk protokolnya itu UDP atau UDP. Kemudian untuk DST port itu kita ketikkan 53. Kemudian DST address-nya kita ketikkan 8.8.8.8. Lalu sehingga nanti VPC yang menggunakan DNS 8.8.8 itu tetap bisa mengakses ke domain server kita, ke menu action. Kita bisa ke menu action. Ini kita bisa pilih dengan redirect, lalu apply, lalu ke VPC 3. Kita bisa ping server 1.mydomain.com. Kita bisa enter, itu dia di sini berhasil ping ya teman-teman. Lalu bagaimana jika DNS-nya bukan hanya 8.8.8.8, maka pada bagian rule-nya bisa kita ubah. Nah, di sini kita bisa ke Winbox. Lalu di sini kita bisa ke firewall yang redirect ini, kita klik 2 kali, lalu di general. Nah, DST address-nya kita kosongkan. Kemudian kita klik apply, lalu oke. Maka seluruh VPC yang menggunakan IP DNS berapapun itu tetap bisa mengakses server 1 atau server 2. Kita bisa melakukan pengujian di VPC lain, yaitu VPC 4. VPC 4. Nah, kita coba ping server 1.mydomain.com. Enter. Nah, maka di sini perhatikan nanti VPC-nya itu bisa ping server ya teman-teman. Nah, di sini mungkin punya saya masih sedikit trouble. Oke teman-teman, jadi untuk bab 9 firewall ini sudah selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.